Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil islam, ala ni'matil hidayah, ala ni'matil maghfirah, ala ni'matil ukhuwah, wa ala ni'matil hijrah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Wasana TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala rahmat, hidayah, taufik yang dicurahkan di pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, panutan kita, tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha, barang siapa yang menginginkan rahmat Allah, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah, mengingat hari akhir. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Ibnu Katsir, bahwasanya dalam ayat ini didahului dengan dua kata penekanan, yakni lam dengan qada. Maknanya apa? Ketika ada ayat yang didahului dengan kata penekanan, yakni lam taukid dan ditambah qada, maka itu ada berita yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata fi di sini menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan bahwasanya kata fi di sini maknanya totalitas. Semua yang ada pada diri Rasulullah menjadi contoh tauladan bagi kita. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun menjadi contoh dan panutan bagi kita semua. Pemirsa Wasana TV yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bentuk apa saja, insya Allah akan kita uraikan pada pertemuan hari ini. Pemirsa, yang pertama yang patut kita jadikan contoh pada Rasulullah saat ini agak marak yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Apakah Rasulullah pernah melakukan KDRT kepada istrinya? Yang istrinya bukan hanya satu, tetapi begitu banyak. Dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam hadis-hadis ataupun khabar yang diriwayatkan oleh para sahabat, tidak pernah Rasulullah melakukan kekerasan kepada istrinya. Bahkan dalam riwayat dikatakan pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu anha berbicara, bahkan nadanya lebih tinggi,
volume suaranya lebih tinggi daripada Rasulullah. Maka didengar oleh ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, yakni Abu Bakar As-Siddiq, ingin mencubit Aisyah atau memberikan teguran. Dalam hal ini adalah ingin menyakiti Aisyah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wahai sahabatku Abu Bakar, jangan kau sakiti anakmu, jangan engkau sakiti Aisyah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, seorang perempuan dalam Islam sangat dimuliakan. Dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan dari dirimu sendiri, yakni seorang istri. Maka pemirsa, Allah mengatakan bahwa istri yang ada di samping kita, yang hidup selama ini bersama dengan kita, itu dikatakan oleh Allah sebagai ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Barangkali selama ini yang kita pahami ayat itu yang hanya ada dalam Al-Quran, ayat kursi, ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah, tetapi ada ayat yang tidak berfathah, tidak berkasrah, tidak berdhamma, yakni pasangan yang selama ini mendampingi kita semua. Maka ketika seorang suami memahami bahwa istrinya adalah ayat dari Allah, maka sepatutnya seorang suami memperlakukan istrinya sebagaimana ia memperlakukan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran kita diperintahkan untuk memuliakannya, untuk senantiasa membacanya, memperhatikan setiap kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Maka seperti itu jugalah kita bertindak pada istri. Kita perhatikan, kita rawat dengan baik. Maka ketika seorang suami memahami bahwa istrinya adalah ayat, maka tidak ada seseorang yang akan melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga pada istrinya. Begitupun sebaliknya, tidak akan ada seorang istri yang rela mengecewakan suaminya ketika dia memahami bahwa dirinya adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Oasana TV yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya